Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wongso, apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat ya, apalagi dalam kondisi cuaca yang tak menentu. Semoga sahabat Wongso semua dalam kondisi sehat, yang sakit bisa segera diangkat penyakitnya, dan yang sehat tetap bisa terjaga kesehatannya. Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya, Dr. Panji Aksan. Senang sekali saya dapat kembali menyapa sahabat Wongso sekalian. Hari ini sangat spesial karena kita akan memperingati Hari Kesehatan Nasional sekaligus dalam rangkaian Hari Stroke Sedunia tahun 2025 nih ya kan. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik yaitu mengenai pengenalan gejala dini stroke dan bagaimana rehabilitasinya ya. Ini sejalan dengan tema Hari Stroke Nasional tahun 2025 yaitu Every Minute Counts atau setiap menit berarti ya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng apa saja sih kita akan mengenal gejala-gejala stroke, bagaimana untuk penanganannya dan tentunya bagaimana untuk rehabilitasi penasaran pasca stroke. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian karena sudah ada dua narasumber yang luar biasa bersama dengan kita, yaitu Dr. Adimas Fajar, spesialis neurologi AFK, dan juga Dr. Hindun Sudiana, Iya, spesialis kedokteran fisik dan selamat rehabilitasi. pagi. Selamat pagi, Dr. Selamat Fajar, pagi. Dr. Selamat Hindun. pagi. Apa kabar, Dok? Baik, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok, sudah meluangkan waktu ya, Dok, di Iya, tengah kesibukannya dalam melayani pasien-pasien di rumah sakit kita tercinta, Dok, Rumah Sakit RSD KRMT Wongsonegoro. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Dok. Dan hari ini spesial ya, Dok, karena kita memperingati Hari Kesehatan Nasional iya, sekaligus Hari Stroke Sedunia, Dok, di mana tema besar kita tahun ini adalah Every Minute Counts, Dok, atau setiap menit berarti. Nah, ini mungkin pertama untuk Dokter Adimas dulu ya, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok? Mungkin teman-teman sahabat Wongso sudah banyak yang tahu tentang stroke tapi belum mengenal lebih jauh, Dok. Jadi apa sih, Dok, sebenarnya pengertian atau makna dari penyakit stroke dan apa hubungannya dengan tema kita yang tadi Every Minute Counts atau setiap menit berarti ini, Dok? Ya, jadi ya Dokter Panji dan teman-teman semua ya, tentu kita semua sudah sering sekali ya mendengar bahwa ada penyakit ya yang sekarang itu menjadi nomor satu ya penyebab kematian dan juga kecacatan, dan salah satu penyakit yang juga menjadi fokus pemerintah ya karena sangat menimbulkan atau mengakibatkan burden ya, begitu banyak, kerugian baik material maupun imaterial akibat penyakit ini ya. Ini dinamakan stroke ya. Stroke sendiri ya secara definisi ya menurut WHO itu sebuah kondisi atau penyakit yang menyerang di pembuluh darah otak ya atau neurovaskular di otak. Yang ini ditandai dengan gejala neurologis yang mengalami defisit ya atau ada defisit neurologis di situ yang terjadi secara vokal di bagian-bagian tubuh tertentu ya atau secara global ya secara umum yang tampak kasat mata. Ya. Yang itu tentu dapat mengalami perburukan ya selama 24 jam dan betul tadi ya terkait dengan every minute counts ya, itu karena, kita berkejar-kejaran ya, kejar-kejaran dengan waktu ya, karena, ketika terjadi stroke akut itu di situ terdapat, penyumbatan maupun perdarahan ya yang mesti kita kejar dan kita juga mengenal adanya tadi sudah sempat disebut juga ya adanya golden period ya. Ya. Golden period ini di mana ketika pasien mengalami serangan akut itu diharapkan dengan penanganan yang cepat sehingga mengurangi sequel ya atau gejala sisa dari stroke pasca terjadinya serangan akut, seperti Oke, baik, Dok. Jadi memang mhm, stroke ini setiap tahun angkanya bertambah ya, Dok, ya. betul Setiap tahun angkanya betul, bertambah dan tentu ini bisa ditangani dengan baik kalau segera ditangani atau segera dikenali, Dok. Jadi betul, tentunya kita harus mengenal dulu nih, Dok, ya, gejala-gejala awal supaya teman-teman sahabat Wongso sekalian kalau mengalami atau menemukan pasien yang mengalami gejala-gejala ini bisa langsung segera ditangani. Nah, ini kira-kira apa sih, Dok, gejala-gejala awal atau gejala-gejala dini dari stroke ini, Dok? iya. Jadi untuk ini ya, mempermudah ya atau agar kita juga meningkatkan awareness ya terhadap gejala stroke itu yang paling bisa terlihat yang pertama adalah, senyuman yang asimetris ya. Kemudian gerakan sesisi tubuh yang dirasakan berbeda dengan sisi yang lawannya, di sebelahnya. Kemudian juga dapat mengalami artinya kebas ya, kebas di, separuh badan ya, kemudian juga ada, rabun mendadak ya, biasanya mungkin
kita yang menggunakan alat bantu kacamata misalkan sudah jelas mendadak kabur, blank atau hitam ya, dan juga mengalami sakit kepala yang teramat sangat ya, yang berbeda dengan mungkin nyeri-nyeri kepala yang sebelumnya sudah pernah dirasakan ya. Itu, bisa kita rangkum ya, sekarang itu menjadi segera ke RS ya itu tadi. Segera ke Jadi RS ya. ketika nanti mungkin ada tetangga, saudara, atau mungkin orang terdekat kita mengalami hal-hal ini, segera langsung dilarikan ke rumah Rumah sakit untuk sakit. mengejar periodnya itu, golden Oke. periodnya itu Iya, ya. betul, Dok. Jadi tadi ketika muncul gejala-gejala tadi yang singkatannya segera ke RS ya, Dok, ya. Iya, Yang harus dilakukan adalah ya langsung segera ke RS ya, Dok. Sehingga betul. bisa langsung segera dilakukan pemeriksaan dan bisa langsung diberikan penanganan yang sesuai. Kalau untuk golden period tadi, Dok, sudah disebut, Ya. Dok. Golden period itu sebetulnya berapa jam, Dok? Ya, kalau secara definisi ya, golden period hingga saat ini kita masih memegang 4,5 jam. Yang Ya, di mana itu ketika 4,5 jam masih dalam periode 4,5 jam, pasien kita bawa ke IGD, dimasukkan obat-obatan ya, harapannya itu pemulihannya bisa lebih baik dan tingkat kecacatannya juga lebih minimal. empat oke. setengah jam yang masih kita. 4,5 jam. Ya, Jadi kalau bisa sesegera mungkin ya, Dok, sesegera ketika mungkin muncul ya. gejala-gejala awal tadi langsung dilarikan ke rumah sakit sehingga bisa terkejar golden period-nya, begitu ya, Dok, ya. Betul. Kemudian untuk Dokter Hindu nih, Dok, ya. Tadi Ya, selain tentu saja dengan penanganan obat-obatan sesegera mungkin, tentu yang kita ketahui bahwa stroke ini kan seringkali gejalanya itu menetap ya, Dok, ya. Iya. Gejalanya menetap dalam jangka panjang dan dapat dikatakan sulit disembuhkan, Dok. Nah, sebetulnya gejala-gejala stroke tadi ini bisa disembuhkan nggak sih, Dok? Dan bagaimana strategi penyembuhannya gitu, Dok? Oke, ya terima kasih ya Dokter Ya, Panji. Jadi sebenarnya memang kalau dari neuro, dari saraf kan tadi sudah dilakukan penanganan secara komprehensif gitu ya. Terus kemudian biasanya dikonsulkan ke kita di bagian rehab medik. Ya nanti akan kita lihat nih pasien ini sebenarnya problemnya seperti apa gitu. Nah sampai berapa lama atau perbaikannya apakah akan bisa sempurna atau tidak tergantung sequel dari kondisi pasien itu sendiri gitu ya. Jadi pasti akan kita akses di awal. Problemnya di mana? Tadi sudah disebutkan gejala-gejalanya, apakah ada kelemahan, apakah ada gangguan sensoriknya, atau misalnya dari gangguan bahasanya, ya, atau ternyata gangguan dari makannya, ya. gitu. Aktivitas hariannya terganggu atau tidak. Nah, setelah kita akses, maka nanti akan kita terapi. Untuk perbaikan secara golden period dari rehabilitasi medik itu sebenarnya waktunya kurang lebih 6 bulan, gitu Oke, ya. Jadi kalau misalnya ternyata dari 6 bulan ini ternyata, recovery-nya bagus, itu memang bisa bagus, bisa pulih gitu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata dari, lewat dari 6 bulan kondisinya masih belum baik gitu, memang rata-rata mungkin perbaikannya juga akan minimal gitu. oke, Jadi nanti, akan tergantung dari kondisi pasien dan waktunya. Kalau misalnya memang ternyata sampai, melebihi 6 bulan belum bagus, jadi nanti goal kita, tujuan kita rehab itu berbeda. Kalau di awal mungkin, oh perbaikan kelemahannya, oh ya, perbaikan dari komunikasinya gitu ya. Tapi kalau setelah lebih dari golden period-nya ternyata tidak tercover gejalanya, berarti nanti tujuannya kita mungkin, untuk optimalisasi agar pasien bisa mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari, gitu. oke. Baik, Dok. Jadi memang gejala-gejala stroke tadi terutama untuk gejala kelemahan separuh badan yang dekat atau kelumpuhan, ini masih bisa dikejar, masih bisa disembuhkan, tentu tergantung juga dengan kondisi pasien Iya, dan seberapa cepat penanganannya. Nah, iya, ini kalau untuk, rehabilitasi medis sendiri ini seharusnya dilakukan kapan, Dok, ketika seorang oke. setelah pasca stroke ini, Dok? Iya, sebenarnya, penanganan rehab itu as soon as possible ya, Ya, jadi segera mungkin. Cuman tadi kembali pada kondisi pasien seperti yang dijelaskan oleh Dokter Adimas, ya, bahwa stroke itu kan ada yang perdarahan, ada yang sumbatan. ya, Memang kalau sumbatan seharusnya sesegera mungkin, oke, untuk melakukan gerakan aktif. Tetapi kalau misalnya untuk, pasien-pasien yang dengan perdarahan, itu sebenarnya terapinya sesegera mungkin tetapi pasif. oke. Jadi cenderung ke arah untuk pencegahan komplikasi pasca stroke, karena Mmm. tiraf jaring yang lama mungkin, Betul, oke. gitu. Karena kalau perdarahan memang biasanya tidak boleh terlalu banyak Iya, bergerak dulu ya, harus Dok, bed ya? rest dulu Betul, kan iya, memang. Jadi untuk mencegah perdarahan timbul lebih berat, sehingga kita melakukan gerakannya pasif dulu. oke. Setelah pasif, baru nanti kita, lakukan gerakan aktif kurang lebih, setelah 2 minggu pasca Setelah 2 terjadinya minggu, perdarahan, baik. gitu. Jadi prinsipnya tetap rehabilitasi medis ini as soon as possible ya, Dok, sesuai Iya, dengan tema tadi every iya, minute
dilakukan Counts, setiap menit ya. berarti, tapi tetap disesuaikan dengan kondisi pasien. Betul, Betul. iya. Baik, Dokter Adimas tadi kan sudah disebutkan Dokter Ya, Hindun ya, Dok, ada 2 jenis stroke nih, Dok, stroke ya, perdarahan dan stroke penyumbatan, Dok. ya. Ini kira-kira bedanya itu apa sih, Dok? Ya, jadi sesuai dengan namanya ya, kalau misalkan stroke perdarahan itu ya dia terjadi perdarahan ya atau pecahnya pembuluh darah secara spontan. Di situ paling sering ya kita temukan pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, demikian halnya dengan stroke sumbatan ya, sama-sama punya faktor risiko. Cuma untuk yang stroke sumbatan itu karena dia kronis ya, terjadinya lama akibat adanya plak ya atau penumpukan di sini. Harusnya pembuluh darah kita yang paten, yang bagus itu lumen ya bahasa medisnya atau bahasa kerennya ya pembuluh darah. Nah, pipa pembuluh darah itu kan harusnya bersih, paten, ketika dipompa darah jalannya lancar, nah ini terbentuk plak. Nah, plak itu terbentuk dari biasa yang kita kenal seperti lemak-lemak jahat ya, Oke. kemudian di situ menumpuk mengakibatkan respon peradangan yang lama-kelamaan menyumbat dan alirannya itu jadi tidak lancar ke otak juga tidak lancar. Sehingga sel-sel otak itu terjadi kekurangan oksigen yang berlanjut menjadi iskemik dan tampak ya gejalanya gitu. Kalau dari gejalanya berarti kurang lebih sama ya, Dok, ya? Mirip, hampir Gejalanya sama, mirip ya, Dok. betul, Jadi, ya. teman-teman ya asalkan muncul gejala-gejala tadi yang segera ke Ya, RS, langsung di segera rumah sakit, segera, biar nanti dokter yang memeriksa dan betul, menentukan apakah ini stroke-nya tipe penyumbatan atau atau perdarahan, perdarahan, begitu ya, iya, Dok, ya? iya, Nah, sebenarnya yang menyebabkan stroke ini kok bisa ada penyumbatan atau ada perdarahan itu yang menyebabkan apa sih, Dok? Faktor resikonya apa, Dok? Supaya iya. teman-teman itu bisa menghindari faktor resiko tersebut, Dok. Ya, jadi ya Dokter Panji memang kita mengenal ada dua ya faktor resiko. Yang pertama adalah modified, yang kedua adalah unmodified atau nggak bisa dimodifikasi. Untuk yang unmodified itu seperti usia ya, kita nggak bisa memungkiri ya Dokter Indun ya. Iya, Mungkin seiring betul. bertambahnya usia, kemudian aktivitas, intake makan yang kita dapat tiap hari itu juga sangat berpengaruh ya. Yang pertama usia. Kemudian jenis kelamin ya ini juga jelas tidak bisa dimodifikasi karena menurut beberapa jurnal yang sudah ada, terus kemudian studi yang kita lakukan rutin memang ini sangat rentan ya pada ini kita nih ya Dokter Panji ya sebagai laki-laki itu memang angka kejadiannya lebih tinggi Lebih tinggi dibandingkan ya, Dok, dengan dibanding wanita. perempuan. Oh, Selain juga karena wanita banyak pengaruh hormon yang melindungi, kalau kita kan terpaparnya akan lebih oh, oke lebih oke. Iya. langsung ya. Kemudian juga ada juga, ras ya, ras atau etnik itu juga mempengaruhi meskipun sampai sekarang ya memang belum terlalu di-highlight ya dan juga masih banyak hal-hal lain yang lebih penting ya. Kemudian juga tadi ya, dari yang unmodified, kemudian untuk yang modified ini ya, yang bisa kita kelola ya. Sebetulnya kalau kita biasanya sudah masuk ke early 30s ya kalau kata anak sekarang ya Gen Z itu early 30s itu kita sudah harus lebih aware ya dengan kondisi kita, minimal kita harus melakukan, medical check up. Itu yang pertama kita harus lihat tekanan darah ya, tekanan darah tinggi itu faktor risiko yang paling sering kita temukan pada pasien dengan stroke ya Iya. dokter. Kemudian juga kadar gula darah ya, pasien-pasien dengan diabetes ya atau penyakit gula memang memiliki ini ya, kekentalan darah Iya, yang bisa menjadi faktor resiko terjadinya stroke. Penyumbatan tadi ya, Dok, ya? Iya. Betul. Kemudian juga kolesterol, Iya. ya ini juga tadi yang sempat saya sebut sedikit ya, terkait dengan pembentukan plak ateroma di pembuluh darah, itu juga kita harus tahu kadar kolesterol kita seperti apa. Selain itu juga, dari gaya hidup ya, ini juga mungkin banyak kontroversi ya, tapi memang harus disampaikan di sini ya, Dok, bahwa kebiasaan merokok ya, Iya. ini yang kadang masih jadi kontroversi, apalagi kemarin itu sempat rame-rame ya, Dok, ya, ndak ada apa, yang meninggal karena Efek rokok rokok gitu. itu ya, Dok, ya? Iya. Iya. Ya memang ya kalau secara, rekam Langsung medis ya. atau catatan kematian ya memang tidak ada, tapi kan
itu bisa mempengaruhi Iya, elastisitas pembuluh Oke. darah, sebagai faktor ya. resiko ya, Dok, ya? Betul, sebagai Betul. faktor itu yang bisa kita kelola, Baik, gitu. oke. Berarti Heeh. ya kita fokusnya pada faktor yang bisa dimodifikasi atau dikelola tadi ya, Dok, ya? Iya, Kalau yang dimodifikasi berarti ya kita berusaha untuk menghindari atau mengontrol apalagi pada sahabat Wongso yang udah ada riwayat diabetes, hipertensi, kolesterol itu harus berhati-hati lagi iya, karena tadi bisa menjadi faktor risiko dari stroke ya, Dok, ya? Begitu. betul. Oke dan, selanjutnya ini untuk Dokter Hindu nih, Dok. Tadi kan sudah Iya, disampaikan bahwa pengolahan stroke ini terutama setelah kita lakukan tata laksana awal dengan obat-obatan, selanjutnya adalah rehabilitasi nih, pasti, Dok, untuk ya. mengembalikan fungsi Oke, kelemahan-kelemahan yang ya, terjadi. Nah ini betul. jenisnya nih apa saja sih, Dok, rehabilitasi, Dok? Oke, jadi kalau kita melakukan tindakan rehabilitasi itu ada 2 tindakan. Yang pertama memang menggunakan alat atau modalitas ya. Iya, Kita punya banyak modalitas, baik itu panas, dingin, ataupun elektromagnet kita punya. Itu nanti untuk membantu, pasien dalam mengatasi ketidaknyamanannya. Terus yang kemudian yang kedua yang kita latih adalah untuk, latihan gerakan. iya, Karena tadi, dari gangguan yang terjadi akibat stroke tadi kan ada kelemahan, Ya, gangguan sensorik, kemudian gangguan lain-lain tadi. Nah, itu perlu kita lakukan latihan. Karena sebenarnya latihan ini fungsinya untuk menstimulasi otaknya gitu ya, ya, agar terekam sistem yang baru sehingga dengan adanya latihan tersebut akan termemorize sama pasien. Oh, ternyata caranya melakukan duduk begini, berdiri begini, jalan begini gitu. Jadi akan termemorize gitu ya. Ya, eh, saat pasien itu dirawat inap, biasanya kita akan melakukan terapi dengan cara untuk melatih pasien untuk bisa mandiri, untuk aktivitas pentingnya. ya, Jadi misalnya kayak untuk makan, untuk berdiri gitu, untuk berjalan gitu ya. Begitu nanti kalau misalnya sudah pulang dari rumah sakit, nanti akan dilanjutkan dirawat jalan untuk perbaikan yang lebih, tinggi lagi gitu ya, ya. Misalnya ternyata pada saat pasien rawat inap asal KU-nya baik kan biasanya sudah dipulangkan ya dokter iya, ya, ya. iya, Mungkin pasien pada saat dirawat inap ternyata pasien ini hanya mampu untuk duduk saja atau iya, bahkan beberapa masih, hanya bisa miring-miring saja. Tapi kan karena KU-nya sudah baik kan pasti sudah pulang. dituangkan, ya. Nah nanti tinggal nanti dilanjutkan di rawat Rawat jalan, jalan baik. gitu. Jadi memang kuncinya rehabilitasi medis itu harus sabar ya, Dok, ya, karena Iya, nggak mungkin cuman sekali, 2 kali dan betul, tentu, harus dilanjutkan juga dengan rawat jalan. Mungkin kan kadang betul. pasien yang dirawat inap dengan stroke bertanya-tanya ya, Dok, ya, "Kok saya belum sembuh kok Iya, dipulangkan?" iya, Begitu ya, Dok. Padahal ya iya, sebetulnya memang fisioterapi ini butuh waktu untuk betul, bisa pulih ke kondisi semula, iya. butuh waktu dan kuncinya adalah sabar Sabar, tadi dan ya, Dok, ya. tergantung dari kondisi pasien saat itu juga. Betul, Jadi yang dilakukan, yang dilatih itu, pada saat datang ke kita pada saat rumah sakit keluhannya apa, problemnya apa, nah itu yang akan kita perbaiki secara bertahap, oke. gitu. Kuncinya adalah sabar dan bertahap tadi ya, Dok, Bertahap, ya? iya. Oke. Nah, tentu karena kuncinya sabar dan bertahap, peran keluarga, dukungan keluarga juga sangat penting ya, Dok, ya, Setuju, untuk rehabilitasi betul. stroke. Nah, ini Iya. bagaimana, Dok, nih peran atau dukungan keluarga, Dok, pada pasien stroke, Dok? Memang biasanya sih dari awal pasti akan kita edukasikan kepada Ya, keluarga ya, bahwa memang dengan adanya stroke gejalanya seperti ini, tadi seperti yang diungkapkan oleh Dokter Adimas, ya, dan diterangkan juga kepada pasien kondisi saat ini, pasien itu pada tahap ini gitu ya. Jadi nanti untuk memerlukan bisa optimal lagi seperti semula, itu nanti harus membutuhkan proses minimal sekian lama, seperti yang ya, tadi sudah dijelaskan tadi ya. Jadi nanti pasien akan dan keluarga akan memahami, termasuk juga, lingkungan di dalam rumahnya, ya, gitu ya. Jadi misalnya ternyata pasiennya ini punya rumah dengan lantai 2 lantai gitu ya. ya, dan pasien tidurnya ternyata di lantai 2 karena ada kelemahan dari anggota gerak, nggak bisa untuk mobilisasi, akhirnya nanti akan kita edukasikan, sebaiknya nanti kamarnya pindah ke lantai dasar di bawah gitu, Oke, karena untuk mempermudah pasien. Karena tujuannya sebenarnya kita adalah tadi, mengoptimalkan agar pasien itu bisa mandiri. bisa mandiri Mandiri ya, dalam arti beliau itu bisa mandi sendiri, ya, bisa jalan, terus bisa makan sendiri gitu, terus bisa melakukan toileting sendiri. Karena pasti akan kesulitan kalau misalnya ternyata lingkungan sekitarnya juga tidak mendukung kondisi pasien ini. Begitu juga termasuk toiletnya. Kalau misalnya ternyata toiletnya ini pakai WC-nya pakai WC jongkok gitu ya. ya. Jadi nanti akan kita edukasikan, ya kalau misalnya pasien mampu nanti bisa diganti dengan
toilet yang duduk gitu ya. Tapi kalau tidak mampu bisa dimodifikasi, entah dibikinkan kursi yang dilubangi atau bagaimana gitu. Oke. Jadi sampai tingkat itu, tingkat rehabilitasinya. Tidak hanya pasiennya yang kita latih, tapi keluarganya juga dikondisikan. Selain itu juga beberapa membutuhkan support psikologis juga. Ya, Jadi nggak cuman hanya, "Oh harus dilatih seperti ini," enggak. Kadang-kadang karena beberapa pasien itu ada yang mungkin pada saat sebelum beliau sakit itu ternyata adalah, direktur rumah sakit, ya, beberapa juga kayak gitu. Ada yang pejabat gitu ya, ya, yang biasanya beliau punya power, ya. maksudnya bisa melakukan semuanya gitu ya, terus tiba-tiba tidak bisa berbuat apa-apa. Nah beberapa itu problemnya nggak hanya yang disebutkan oleh dokter Adimas tadi, tapi juga down, depresi Iya, gitu ya. Jadi ini juga direhab juga ada, support psikologis juga. oke. Ya, jadi program yang kita berikan di rehab bisa berupa untuk latihan fisiknya, kemudian juga, untuk komunikasinya, terapi bicara misalnya, atau juga berupa, terapi Psikologis support mental itu ya, Dok, psikologi, ya? betul. Jadi Betul. ada, apa namanya juga, layanan itu di Iya. tempat kami, Karena gitu. memang ya untuk pemulihan stroke ini perlu sabar ya, Dok, ya. Iya, Yang sabar bukan hanya betul. pasiennya tapi keluarganya Keluarganya, juga harus betul. sabar. Nah, Iya, apalagi ya tadi seperti disampaikan pasien yang sebelumnya bisa bergerak bebas, mungkin iya, punya power, iya, bekerja, betul. tiba-tiba harus menghadapi serangan stroke, Iya, harus bed rest di rumah, iya. harus, apa-apa harus dibantu, Terus nggak tentu bisa komunikasi juga, betul, kesulitan kesulitan komunikasi, komunikasi. Jadi memang betul. dukungan dari keluarga dan juga dukungan mental ini sangat diperlukan dalam Iya, rehabilitasi atau pemulihan pasca iya, stroke. betul. Begitu ya, Dok, ya. Iya. Oke, Dok. Untuk Dokter Adimas nih, Dok, selain proses pemulihan ini dengan rehabilitasi medis atau dengan fisioterapi Ya. tadi, Dok, ada perasaan lain nggak sih, Dok, di bidang saraf, Dok, untuk bisa memulihkan pasien tadi, Dok? Iya, oke Dokter Panji. Jadi memang ya untuk pemulihan ya pasca stroke ini dari bagian saraf itu mayoritas ya atau sangat terbantu ya dengan rekan-rekan dari rehab medik ya Dokter Hindun dan rekan-rekan gitu. Itu memang modalitas utama yang kita berikan ya atau kita kelola pasien itu dengan fisik rehabilitasi. Nah, kemudian juga seiring dengan perkembangan zaman ya, untuk saat ini, sedang kita olah ya, atau kita fokuskan itu ada satu bagian namanya neurorestorasi ya. Neurorestorasi itu harapannya adalah, dengan didampingi, fisioterapi dari rehab medik ya, dokter rehab medik ini kita lakukan beberapa modalitas untuk, memacu ya regenerasi ya. Meskipun memang targetnya ya tentu berbeda karena hanya untuk, optimalisasi, sel-sel yang masih memungkinkan. Nah itu, yang pertama ada namanya itu TMS ya atau Transcranial Magnetic Stimulation itu, kumparan medan magnet yang memang secara, studi ya atau secara penelitian itu terbukti, meningkatkan ya atau memperbaiki outcome dari pasien, pasca stroke tentu dengan tetap dilakukan, program, fisioterapi ya dari rehabilitasi medik. Kemudian juga saat ini sedang kita kembangkan juga itu, salah satu metode namanya ini ya, stem cell itu juga Oke. masih masih sangat ini ya, bergeliat Iya, ini, menggeliat banget ini lagi kita, eee, galakkan ya untuk, studinya, kemudian untuk, bagaimana caranya ini nanti bisa, menjadi salah satu, alternatif yang bisa menyokong ya perbaikan dari pasien-pasien stroke ini. Tapi utamanya tetap ya, tetap kita lakukan, fisioterapi ya, Fisioterapi, itu yang baik. paling utama Iya. gitu. Jadi memang bisa bermacam-macam ya, Dok, ya, Macam-macam proses alternatif metode ya. pemulihannya, tapi tetap yang pertama adalah fisioterapi dan Mhm, sabar tadi ya, Dok, iya, ya. Dan tadi juga ada disampaikan Dokter Hindun ya, Dok, meskipun sudah dilakukan fisioterapi atau iya, tindakan-tindakan rehabilitasi yang lain, kadang tetap ada gejala yang bersisa, Dok, atau tidak betul. bisa kembali seperti Iya, semula. Nah, ini betul. kemudian strateginya gimana, Dok, untuk mengatasi itu, Dok? Iya, iya, memang karena apa namanya ya, jadi ketika sudah lewat golden period Ya, biasanya kan akan timbul sequel-sequel tadi. Seperti saya sampaikan di awal bahwa memang tujuan rehabilitasi itu adalah, pengembalian fungsi. ya, Jadi memang mungkin mungkin akan timbul akan berbeda gitu ya, cara jalannya gitu, mungkin cara komunikasinya mungkin pasti akan berbeda dibandingkan kalau misalnya orang sehat pada umumnya ya, ya. Jadi yang paling penting adalah, pasien itu tetap bisa aktivitas sehari-harinya, eee,
dia bisa melakukan sendiri dan mandiri tanpa bantuan. Sebenarnya kalau misalnya ternyata setelah lewat dari golden period tidak tercapai yang kita inginkan, Ya. ya itu tadi. Jadi tujuannya adalah pasien bisa kemana-mana sendiri, toileting, kemudian naik turun tangga, komunikasi, makan itu bisa sendiri gitu. Jadi mungkin memang nggak bisa 100% Ya. oh bagus lagi nih jalannya gitu. Biasanya akan ada sedikit sequel. Nah, perlu saya jelaskan juga beberapa kalau misalnya pasien ini dengan stroke perdarahan gitu ya Ya, Dok ya, biasanya emang sequelnya lebih minimal lebih ya Dok. ya, Jadi kalau pasien dengan stroke perdarahan itu biasanya bisa kembali 100%. Ya. Meskipun kalau di awal memang sebenarnya secara ancamannya jauh ya lebih jauh lebih besar. besar. Tapi kalau misalnya pada fase penyembuhannya akan lebih mudah Cepat. Ya. Lebih mudah. penyembuhannya pada pasien dengan stroke perdarahan Perdarahan. dibanding dengan stroke sumbatan. Karena tadi kalau stroke sumbatan kan ada bagian yang infak ya. Ya, Ya. Nah, ketika bagian di otak itu sudah ada yang infak tadi, itu eee, pengembalian fungsinya itu tidak bisa lagi dipakai. Oke. Jadi, saraf-saraf di otak ini akan berusaha mencari tempat lain yang bisa digunakan untuk, eee, apa ya namanya, merekam aktivitasnya seperti semula, menyerupai dari area yang infak tadi. Ya Oke. kan karena masing-masing bagian di otak itu kan punya fungsinya masing-masing. Ya. Nah, ketika sudah tersumbat itu tidak bisa terus hilang, membaik itu kan Oke. nggak mungkin ya. Ya. Ya, Jadi memang gitu. pada beberapa kasus tidak bisa Iya, 100% kembali betul. sempurna Iya, ya, Dok? karena tadi sumbernya juga si saraf ini akan mencari tempat lain yang identik Ya, fungsinya dengan yang awal. betul. Jadi kemudian pasti ada sequelnya gitu. Tapi ya prinsipnya targetnya adalah bisa mandiri tadi ya, Mandiri, Dok, ya? bisa aktivitas sehari-hari seperti semula, meskipun dengan sequel yang masih ada Oke. gitu. Baik, Dok. Kemudian nih, Dok, untuk stroke ini kan tadi dapat dikatakan memang kadang bisa ada serangan ulang ya, Dok, ya? Dan ini betul nggak sih, Dok, kalau stroke itu bisa terjadi beberapa kali, Dok? Dan bagaimana pencegahannya? Itu mungkin Dokter Adimas, Dok. oh ya, Gimana, Dok? ya betul ya Dokter Panji ya dan dokter ini. Jadi untuk stroke ini memang bisa berulang Ya. ya. Ketika sudah terjadi serangan pertama, bisa terjadi serangan kedua, ketiga, dan yang seterusnya. Dan ya malangnya ketika serangan itu datang kita nggak bisa nyerang balik gitu ya. Jadi Oke. memang harus kita kelola itu Iya. tadi ya sempat saya singgung sedikit ya terkait dengan faktor resiko terutama yang modifiable ya atau yang bisa dimodifikasi. Nah, inilah yang area yang kita fokuskan ya atau kita highlight-kan kepada pasien pasca stroke ini dikelola betul ini agar tidak terjadi serangan-serangan stroke yang berikutnya. Misalkan pasiennya memang ada tekanan darah tinggi ya kronis gitu ya artinya pasien ini harus rutin ya, harus rutin dan setiap hari itu minum untuk obat antihipertensinya dan tentu dengan pengelolaan dikontrol ya, dikontrolkan tuh biasanya nanti setiap bulan dan juga untuk sekarang tuh di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, seperti puskesmas atau klinik itu juga ada, namanya program, Prolanis itu Ya. juga sangat baik ya untuk mengelola faktor risiko ini. Jadi pasien mungkin yang belum terjangkau aksesnya atau belum ada waktunya itu bisa menjangkau layanan medis dengan lebih cepat dan mudah dalam rangka untuk mencegah serangan-serangan stroke yang berikutnya, seperti itu. Demikian pula misalkan tadi kan, tekanan darah tinggi ya, gula juga sama, artinya memang rutin, minum obat, tapi harus juga dikontrol dengan di bawah pengawasan, dokter Ya. atau tenaga medis yang, berkompeten, seperti itu, kurang Oke, lebih ya. gitu ya, Dok, ya. Iya, Jadi selain dari rehabilitasi medis ya untuk mengembalikan fungsi yang semula ada, tentu kita juga harus mencegah untuk terjadi serangan ulang. Jadi jangan iya, sampai kita fokus mengembalikan yang ada, tetapi tidak fokus mengurangi faktor risiko tadi, malah justru bisa terjadi serangan ulang ya. Jadi bagi sahabat Mongso, apalagi yang sudah ada riwayat tadi ya, Dok, diabetes, hipertensi, kolesterol, tetap harus kontrol rutin ya, dijaga pola makan, olahraga teratur, dan yang paling penting adalah rajin kontrol ke dokter ya, Dok, ya, untuk iya, mengontrol faktor resiko konsultasi, tadi, sehingga tidak terjadi serangan ulang, gitu betul. ya, Dok, ya. Oke. Baik, Dok, mungkin terakhir, Dok, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada sahabat Wongso sekalian, Dok, tentang tadi, inti pembicaraan kita ya, bagaimana untuk bisa mengenali terutama gejala stroke sedini mungkin dan bagaimana pemulihannya. Ada pesan-pesan take home message yang disampaikan kepada sahabat Wongso, Dok, mungkin dari Dokter Adimas dulu, monggo, Oh Dok. ya. Ya, bagi sahabat Wongso ya, Ya. mungkin,
satu pesan yang bisa saya titipkan bahwa yang pertama memang kita harus mengenali ya kondisi-kondisi di mana, ada kemungkinan ya terjadi stroke di situ. Kayak ketika ada ya, seperti yang tadi saya sebutkan di awal itu, jangan menunda-nunda untuk ke rumah sakit. Artinya ketika ada, kita temui langsung dilarikan ya, karena golden period itu sangat sempit dan itu sangat menentukan untuk nanti outcome pasien pasca stroke itu penyembuhannya seperti apa. Kemudian yang kedua, yang tidak lelah kami selalu sampaikan ya, bahwa faktor resiko ini harus betul-betul dikenali pada masing-masing diri kita ya, termasuk ini pengingat untuk diri saya sendiri juga ya. Ya. Jadi faktor resiko kita apa yang kita punyai, kita harus kenali dan kita harus kelola dan kita harus berteman dengan itu. Jadi bukan berarti minum obat rutin itu adalah sebuah beban ya. Artinya kita harus menerima bahwasannya memang kita ada faktor resiko itu, kita harus benar-benar mengelola itu, karena sebetulnya pengorbanan kita yang paling besar untuk orang-orang yang kita sayang itu adalah bukan pengorbanan kita, "Aku rela, aku cinta padamu, aku akan berkorban, aku rela mati untukmu." Itu tidak seperti itu Ya. ya, tapi adalah, "Aku rela hidup untukmu." Ya, Nah, itu betul, Dok. jadi dengan faktor risiko apa yang kita punyai, ya kita rela minum obat tiap Ya. hari, kita rela mengolah fisik kita ya dengan aktivitas fisik. Oh ya sempat ya agak lupa. Jadi untuk aktivitas fisik ya minimal 1 minggu itu adalah 150 menit ya. Mhm. Jadi diusahakan tetap ada aktivitas fisik itu di sela-sela mungkin kita ndak punya waktu ya, berarti ya kadang Iya, betul, mesti kita ya. alasannya itu kan kebanyakan, "Aduh waktunya Iya, ndak iya. ada," Ya. misalkan seperti itu ya. Tapi itu tadi ya, artinya untuk, orang-orang yang kita sayang bahwa kita harus rela hidup untuk Ya. mereka, seperti itu. Itu adalah motivasi yang harus kita tanamkan, seperti itu Baik, ya. iya. Tuh, dari Hindun, Dok, Oh monggo, Dok. iya, oke. Nah, tadi udah disampaikan kalau untuk pencegahannya, jadi kalau misalnya pasien ternyata sudah terkena stroke nih, Ya. gitu ya, jangan lupa memang untuk selalu rutin untuk latihannya, Ya. untuk mengembalikan tadi agar seoptimal mungkin bisa kembali seperti sedia kala Ya. gitu ya. Jadi meskipun mungkin itu membosankan ya menunggu di rumah sakit, mungkin harus melatih kesabaran ya Ya. karena antriannya lama, tetapi usahakan untuk selalu bisa terapi rutin. Sampai tadi golden period untuk terapi itu kan 6 bulan. Jadi kalau Ya. bisa rutinlah selama 6 bulan itu untuk dioptimalkan. Sehingga hasilnya, setelah adanya sakit stroke ini juga bisa kembali seperti semula dengan hasil yang lebih optimal. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita males-malesan, nanti kan hasilnya jadi tidak Kurang optimal. maksimal. Kemudian yang kedua, sama seperti dokter Adimas, yang paling penting adalah mencegah jangan sampai terjadi stroke ulang. Jadi faktor-faktor yang bisa dimodifikasi seperti disebutkan sama dokter Adimas harus dilakukan Ya. gitu ya. Jadi harus pencegahan itu lebih penting karena kalau sampai terjadi serangan stroke yang kesekian kalinya pasti sekuelnya akan lebih banyak. Masalahnya, problemnya akan lebih banyak. Kalau problemnya lebih banyak, penanganannya juga jadi lebih sulit Sulit, gitu. oke. Ya, Baik, terima kasih, Dok. Jadi tadi intinya adalah untuk mengenali stroke itu karena kita prinsipnya adalah harus, every minute counts tadi ya, Dok, ya, Ya, atau setiap menit berarti ketika muncul gejala-gejala stroke harus segera datang ke rumah sakit ya. Muncul gejala tadi singkatannya segera ke RS ya, Dok, ya. mhm, S-nya apa, Dok? Tadi mungkin bisa diulang, Dok. Senyum senyuman yang asimetris, asimetris kemudian ya, gerakan yang melemah oke, ya, kemudian, rasa atau sensasi yang tidak, ya, simetris, kemudian, rabun ya, rabun yang mendadak ya, rabun yang mendadak meskipun kita pakai alat bantu kacamata, kemudian sakit kepala yang paling hebat yang pernah kita rasakan dibanding sebelumnya. oke. Harus segera Jadi masuk. singkatannya segera ke Ya, RS, ketika muncul gejala-gejala tadi mhm, 1 atau 2 ya, Dok, ya, bisa langsung segera ke RS, iya, segera ke rumah sakit untuk supaya kita bisa mengejar golden period tadi iya, ya, Dok, ya. iya, Sehingga ketika ditangani dengan lebih cepat harapannya, penyembuhannya juga lebih, lebih, lepat dan lebih optimal. betul. Tentu juga dibantu dengan rehabilitasi medis, fisioterapi, kuncinya adalah harus sabar dan juga dukungan keluarga tadi juga sangat mhm, penting ya, Dok, ya. Betul. Karena selain masalah fisik, teman-teman yang terkena stroke juga menghadapi masalah mental, Iya, jadi dukungan keluarga amat sangat diperlukan. iya.
Baik, terima kasih Dokter Adimas dan juga Dokter Hindun atas Sama-sama, sharing-sharing Bapak ilmunya Bung. pada Kesempatannya. hari ini Iya. ya, tentunya sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi sahabat Wongso yang mendengarkan. Dan sahabat Wongso sekalian, sangat menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional dan juga memperingati Hari Stroke Sedunia. Kita sudah banyak belajar tadi ya bersama dengan Dokter Adimas dan juga Dokter Hindun, bagaimana untuk mengenali stroke dan juga bagaimana pemulihannya ya, dan tentunya harapannya bisa memberikan manfaat untuk sahabat Wongso sekalian. Baik, saya Dr. Panji Aksan dan juga semua kru sahabat Wongso yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan tentunya sampai jumpa di sahabat Wongso yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.